Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kitab Nailur Roja ini, Syarh Safinatun Najah, kelas ke-13. Setelah pertemuan yang lalu, kita menyelesaikan pasal syurutu tayammum dan yang ketiga daripada asbabut tayammum wa huwa al-ihtiyaj ilaihi atau si hayawanil muhtaram, kemudian tafsil apa itu ghairu muhtaram. Kita masih di dalam bab tayammum lagi, yaitu tentang furudut tayammum. Makna furudut tayammum di sini adalah arkanut tayammum. Sohibus Safinah mengatakan bahwasanya furudu tayammum itu khamsah: naqlu turab an-niyah, mashul wajh, wa masul yadain ilal mirfaqain, at-tartib bainal masatain. Ada lima daripada arkanut tayammum ini, dan niyah di sini takriban kalau kita nak tengok khilaf-khilaf yang ada di dalam madzhab, saya kira hampir semua madzhab mengatakan bahwasanya tayamum itu memerlukan tayamum itu memerlukan niat. Sekejap ya. Oke. Tayamum itu memerlukan apa? Tayamum itu memerlukan niat. Hatta Imam Abu Hanifah, yang khilaf di dalam niat itu adalah wudu. Apakah wudu itu perlu niat ataupun tidak? Ala kullin, kita jelaskan satu persatu daripada furudu tayamum ini. Yang pertama adalah apa? Naqlu turab. Makna naqlu turab adalah memindahkan turab, debu itu dari tempatnya ke pertama ke wajah dahulu. So tengok naqlu turab an-naqlu lughatan at-tahwil wal ma'na annal awwala min furudi tayammum tahwilut turab min ardin aw nahwiha ilal udwil mamsu. Itu namanya nakal. Bagaimana Anda memindahkan turab itu daripada tempat di mana Anda amik ke bahagian yang Anda usap dengan debu tersebut. Yang kedua adalah niyah. Dan niyah di sini dia tak macam niat wudu ya. Dia tak macam niat wudu. Yang mana niat wudu itu levelnya satu saja, yakni Anda wudu untuk mengangkat hadas kecil. Akan tetapi karena kita tengok bahwasanya tayamum ini tidak mengangkat hadas, akan tetapi dia itu hanya sebagai toharoh dorurah. Banyak saya tengok beberapa ustadz ini cakap tayamum ini toharoh dorurah, tapi tidak tahu dorurahnya itu di mana. Dorurah itu maknanya Anda gunakan tayamum dalam keadaan darurat, dengan makna bukan dalam keadaan normal. Maknanya Anda tidak akan guna tayamum dalam keadaan yang normal. Dan karena dia itu darurat, dia tidak mempunyai hak yang sama dengan toharoh-toharoh yang biasa seperti wudu dan mandi janabah. Dia mempunyai hak-hak yang kecil, hak-hak yang sedikit daripada toharoh yang normal ya, daripada toharoh yang normal. Dan di antara hak-hak sudah saya jelaskan beberapa perbezaan antara tayamum dan wudu. Di antaranya kalau wudu itu bisa untuk banyak sholat, kalau tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Dan di antara perbezaan antara tayamum dan wudu, tayamum itu niatnya berlevel-level, berbeza dengan wudu. Wudu itu niatnya hanya satu level. Maknanya Anda wudu untuk apa aja bisa Anda gunakan untuk apa aja. Yani Anda nak menyentuh Al-Quran, Anda wudu. Wudu yang Anda gunakan, yang Anda niatkan untuk menyentuh Al-Quran, bisa Anda gunakan untuk sholat, bisa Anda gunakan untuk sholat fardu, apapun itu. Di dalam tayamum, masalah tak sesimpel itu. Karena kenapa? Yaitu karena ada tafriq. Ini adalah efek daripada yang namanya tayamum itu toharoh dorurah. Karena itu kita tengok tayamum, itu fuqaha mengatakan bahwasanya di dalam tayamum sendiri, yang namanya niat itu ada 3 level. Bila-bila level untuk Anda melakukan sholat fardu, kemudian melakukan sholat sunnah, kemudian yang di bawah sholat
sunnah. Ada 3 level daripada niat tayamum. Level yang pertama yaitu Anda berniat untuk tayamum untuk sholat fardu. Kalau Anda meniatkan sholat fardu, maka Anda diperbolehkan untuk satu sholat fardu dan melakukan level kedua sholat sunnah semau Anda. Dan yang di bawah sholat sunnah contohnya apa? Memegang mushaf. Anda diperbolehkan untuk memegang mushaf dan sholat sunnah semau Anda, dan satu sholat fardu kalau Anda niat tayamum untuk sholat fardu. Jayid. Kalau Anda niat tayamum untuk level yang kedua, untuk niat level kedua, yaitu untuk sholat sunnah, maka Anda diperbolehkan untuk sholat sunnah semau Anda dan diperbolehkan untuk mashul mushaf. Tapi Anda tidak diperbolehkan untuk tayamum. Tidak diperbolehkan untuk sholat fardu sama sekali. Kenapa? Karena niat yang Anda gunakan di dalam tayamum itu tak sekuat niat untuk sholat fardu, karena Anda hanya untuk sholat sunnah saja. Kemudian kalau Anda niat untuk level yang ketiga, Anda hanya dibolehkan untuk mashul mushaf, Anda tidak dibolehkan untuk sholat sunnah ataupun sholat fardu. Inilah level-level daripada niat tayamum, dan semuanya ini terpulang dan sebab daripada adanya level-level di dalam niat, karena dari awal memang yang namanya tayamum itu darurat. Maknanya yang namanya darurat itu tuqaddar biqadariha. Maknanya yang namanya darurat itu semampunya atau seperlunya, bukan semampunya, seperlunya. Yang Anda perlukan yaitu itu adalah tafri. Kenapa dikatakan itu darurat? Kenapa? Karena yang namanya tayamum itu tak akan lama, tak ada air itu tak akan lama, sakit itu tak akan lama. Maknanya asbab wujud asbab yang menyebabkan Anda boleh tayamum itu bukan perkara dalam perkara normal, itu perkara yang sangat jarang sekali. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu ciptakan di dalam bumi ini banyak sekali air. Dibilang Allah itu sakhkhara lanal ma', maknanya air itu dibuat mudah untuk dijumpai oleh manusia. Karena itu hukum ketidakadaan air itu sangat jarang sekali, karena itu dibatasi sekadarnya. Itulah makna tayamum adalah toharoh toharoh dorurah. Kita baca di sini syarahnya penting sekali. Atsani an-niyah, makna an-natsaniyah min furudit tayammum niyatus tibahati ma yaftakiru ila tayammumin kasolati wa masil mushaf. Maknanya daripada niat adalah Anda itu berniat tayamum, hal-hal yang memerlukan kepada tayamum, seperti memperbolehkan sholat atau memperbolehkan menyentuh Quran. Kemudian kalau dia itu berniat ketika tayamum itu untuk diperbolehkannya sholat, maka dia guna satu tayamum itu untuk sholat fardu 1 kali dan sholat sunnah berkali-kali, dan hal-hal yang lain seperti mashul mushaf. Mashul mushaf itu menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Atau kalau dia itu istibahatas sholati, dia bukan istibahah fardhi sholah, bukan, tapi sholah, mutlakus sholah. Karena yang namanya sholat, ya, ini penting sekali kalau Anda belajar ilmu mantik atau ilmu kalam, hal-hal semacam ini akan Anda pahami dengan sangat-sangat mudah. Kata-kata sholat itu mempunyai banyak sekali potensi. Bisa sholat sunnah, bisa sholat wajib. Selama potensinya banyak, maka fikih biasanya akan ambil potensi yang paling rendah. Yakni maknanya ketika Anda cakap sholat dan di dalam tayamum, potensi yang paling rendah dan yang paling yakin adalah sholat sunnah. Jadi kalau Anda niat nawaitu tayammum listibahatis sholati, maka Anda hanya diperbolehkan untuk sholat sunnah saja. Berbeza kalau Anda cakap listibahati fardis sholah. Awit tawaf. Untuk tawaf saja, bukan untuk fardu tawaf ya, tapi tawaf saja. Atau sholatul jinazah. Karena sholatul jinazah walaupun dia itu fardul kifayah, tapi dihukumi seperti sunnah. Maka ketika itu dia hanya diperbolehkan untuk sholat apapun kecuali sholat fardul ain. Begitu pula khutbah Jum'ah indar Romli khilafan libni Hajar. Yang mana khutbah Jumat menurut Imam Romli masuk hukumnya sunnah. Ibnu Hajar mengatakan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Awistabahata masil mushaf wa nahwihi istabaha bihi ma'ada sholata wa tawaf. Dibilang kalau dia itu berniat tayamum itu hanya untuk memperbolehkan dia menyentuh Al-Quran, maka dia hanya boleh menyentuh Al-Quran. Dia tidak boleh sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Dia tidak boleh tawaf sunnah, apalagi tawaf fardu. Oke ya Habib, kalau saya berniat macam ini,
Nawaitu istibahata ma yaftakiru ila tayammum. Aku berniat tayammum untuk perkara-perkara yang memerlukan tayammum. Katanya fuqaha, maka itu dianggap yang paling rendah, itu level ketiga. Yaitu Anda hanya diperbolehkan untuk menyentuh mushaf dan selevelnya. Adapun sholat sunnah, tawaf sunnah, apalagi tawaf fardu dan sholat fardu, tidak diperbolehkan dengan niat ini. Karena niat ini muhtamal, banyak sekali potensinya. Ketika banyak sekali potensinya, maka fuqaha pasti amik yang paling yakin. Apa yang paling yakin? Yang paling rendah, yang paling teruk, yang paling sikit. Nuzilat niyatuhu ala adnal maratib wala budda min qarnin niyati bin naqli. Dibilang dan harus selain Anda itu berniat, harus niat itu Anda terus mengingat Anda itu dalam keadaan bertayamum. Niat itu harus ada istidamah. Makna istidamah itu selalu Anda mengingat Anda dalam keadaan bertayamum. Maknanya yang Anda lakukan ini dari Anda amik ini dan Anda mengusap muka Anda tahu Anda itu sedang bertayamum. Itu namanya apa? Istidamatun niyah. Kalau seumpamanya azabat itu doat. Doat itu maknanya Anda terlupa atau tersilap, kira-kira Anda buat macam ini masih ingat tayamum, kemudian terfikir Naruto. Saya terfikir Naruto sampai Anda teringat lagi ketika sudah ketika Anda itu sudah mengusap muka. Dibilang fatabtulu idza azabat qabla mashi syai'in minhu. Maka akan batal niatnya ketika niatnya itu dia tidak mengingat tentang niat itu sampai dia mengusap sebagian daripada mukanya. So, ini ada khilaf. Kalau dia itu fa inistahdaraha indahu kafat indar romli. Jadi kalau dia berniat ketika naklut turab, ketika tahwilut turab, kemudian hilang niatnya, dia lupa niatnya, kemudian ingat lagi ketika mengusap wajah, indar romli oke. Indah Ibn Hajar tak. Harus ada istidamah, mulai naklut turab, terus sampai mengusap muka. Tapi kalau antara keduanya itu hilang, Indar Ibn Hajar tak sah niatnya dan sah menurut Imam Romli. Dan kalau niatnya itu, dan kalau tengah-tengah dia itu ketika dia itu setelah nakl, kemudian dia hadas, dia mungkin terkentut atau apa, maka dia hanya diwajibkan untuk mengulangi niat daripada awal lagi. Wa yakfi tajdid fa in istahdaraha indahu ay fa in istahdarat an-niyata indahu ay inda masil wajh ma'a uzubiha qablahu wa ba'dan naql kafat indar romli khilafan Ibnu Hajar. Wa yakfi tajdidun niyati idza ahdatsa ba'dan naqli wa qablal masjid. Dan cukup kalau memang Anda itu setelah Anda niat naklun niyah, naklut turab, kemudian Anda berniat sebelum Anda mengusap muka Anda dengan turab Anda kentut dahulu, maka cukup Anda mengulangi niat lagi saja. Wallahu a'lam. Yang ketiga adalah masul wajah. Masul wajah mudah aja. Masul wajah itu wajah di sini adalah wajah yang sama seperti di wudu. Mulai dari mambatu sya'ar sini sampai dzikin. Dan baina udhun yang di sini sama dengan yang di situ. Cuma di sini tidak diwajibkan Anda itu macam debu di sini ya. Tak ya. Cukup dohirnya saja. Karena ini toharoh toharoh dorurah. Dia tidak mengangkat hadas, karena itu tidak wajib untuk Anda menyampaikan debu itu ke sela-sela kulit Anda, ke sela-sela rambut Anda. Yang keempat daripada furudut tayammum, bismillah, mashul yadaini ilal mirfaqain. Mashul yadain, Anda mengusap dua tangan sampai siku, sama dengan sama dengan wudu. Dan di dalam mazhab qadim, Suf tengok, anna rabi'a min furudit tayammum masul yadaini ma'al. Apa Habib bezanya ma'al dan ila? Beza. Kalau ila itu maknanya siku tak masuk, tapi kalau ma'a siku masuk. Wal qadim apa itu wal qadim? Maknanya di mazhab qadim li Syafi'i, yang namanya tayammum hanya sampai sini saja.
sampai ku, sampai pergelangan tangan saja. Wakhtarohun Nawawi, dan Nawawi mengikhtiarnya. Apa itu Nawawi mengikhtiarnya? Maknanya Nawawi ambil pendapat Qadim ini, beliau tengok daripada perspektif dalil, pendapat Qadim lebih kuat daripada pendapat Jadid. Tapi ini bukan mazhab Syafi'i, tapi ini adalah ikhtiarnya Nawawi. Yakni saya jelaskan pasal ikhtiar ini panjang sekali di daurah saya Matlabul Iqad. Wa kaifiyatuhu, bagaimana caranya? Ini yang kaifiyah yang akmal ya, kaifiyah yang paling sempurna. Bagaimana Anda mengusap tangan dengan debu? Kalau Anda biasa mengusap macam ini sudah boleh ya. Tetapi bagaimana kaifiyah yang paling best? Kaifiyatuhu an yado'a asabi al-yusra. Suf mana asabi al-yusra? Ini asabi al-yusra. Siwal ibham ala duhuri asabi il-yumna. Ini asabi il-yumna. Siap. Ini asabi il-yumna, ini duhur. Ini asabi il-yusra. Buat macam ini. Macam ini. Siwal ibham, ibhamnya tak ya, macam ini. Bihaitsu la takhruju anamilul yumna an musabbihatil yusra. Sekiranya anamil itu ruas-ruas jari yang ini macam 1, 2, 3 ini anamil. Yang maknanya sekiranya yang paling atas daripada jari-jari tangan kanan tidak keluar daripada musabbihah. Ini musabbihah macam ini. Macam ini. An musabbihatil yusra wa yumirruha alal yumna. Suf yumirruha macam ini. Bukan ini yang begini, tapi ini yang bergerak. Fa'idha balagolku dhamma. Kalau sudah sampai sini, ini macam ini, dhamma. Macam ini. Terus dhamma macam ini, terus dhamma atrafu asabi'i khirafidh dhira' la takhruju anamilul yumna an musabbihatil yusra wa yumirruha alal yumna fa idza balagol qu'a dhamma atrafa asabihi ila khirafid dhira. Dhamma ini dhamma ila khiraf, ini khiraf. Ujung apa namanya? Samping-sampingnya dhira. Wa yumirruha ilal mirfaq. Kalau sudah sampai mirfaq wa yudiru batina kaffihi ila batnidh dhira. Ini batna kaffihi. Ini kan hanya yang kena kan hanya sini. Ininya masih ada debu. Ini buat macam ini. Terus sama ini. Ininya jangan sampai apa namanya tangan ibu jari jangan dibasuh apanya, jangan diusap dulu kan di sini masih ada debunya. Ayo. Wa yumirruha 'alaiha rafi'an ibmahu. Yakni yumirruha rafi'an ibmahu. Rafi'an ibmahu. Ibhamahu. Ibhamahu. Sudah malam macam ini mengantuk sudah. Ibhamnya jangan sampai kena. Kenapa? Nanti akan dibuat di sini. Aywa. Rafi'an ibhamahu fa idza balagol qu amarra ibhamal yusra ala ibhamal yumna. Kalau sudah sampai ku, sampai sini, ini buat macam ini. Aywa. Tsumma yaf'alu bil yusra kadzalik. Begitu pula yang tangan kiri juga sama seperti itu. Tsumma yamsahu inda rahataini bil ukhra nadban. Kemudian buat macam ini. Nadban, sunnah saja buat yang terakhir macam ini, sunnah. Kenapa? Karena rohah ini sudah terkena, sudah selesai kewajibannya ketika Anda itu nakal. Ketika nakal turab yang kedua, sudah dikatakan Anda juga sudah mengusap kedua telapak tangan juga. Lita'ati fardihima bidorbihima ba'dal wajah. Yang kelima daripada furudut tayammum at-tartib. At-tartib. Apa itu at-tartib? Maknanya Anda itu tartib bainal mashaten. Maknanya Anda itu kena mengusap wajah dulu, baru Anda mengusap tangan. Tapi tartibnya ini bainal mashaten duna naklaten. Karena nanti kalau Anda tengok di kitab-kitab yang lebih tinggi, la yutasawwar adamu tartib bainal mashaten. Ada mutartib bainan naklaten, ma'at tartib bainal mashaten. Kalau seumpamanya Anda mengusap tangan dahulu baru mengusap muka, maka yang sah hanya mengusap muka saja, mengusap tangannya tidak sah. Di sini
Muson apa namanya Sohibus Syarah Habib Said Ahmad bin Umar Asyatiri menyebutkan tentang sunnah-sunnah tayamum. Wasakatal musonnifu an sunanit tayamum wahya kathirah. Musonif itu tak cakap pasal sunanit tayamum dan dia banyak. Minha siwak disunahkan sebelum tayamum Anda bersiwak dahulu. Dan tempatnya siwak itu sebelum Anda naklut turab, sebelum Anda memindah turab, di situ Anda bersiwak. Kemudian baca bismillah, dahulukan kanan sebelum kiri, mualah macam mana? Mualah kan Anda membasuh tangan yang membasuh rukun yang kedua sebelum rukun yang pertama itu kering airnya. Lah ini tidak ada air, macam mana? Anda tuqaddir, Anda ibaratkan debu itu seperti air. Kalau ini air, keringnya berapa menit? Macam itu. Wa yuqaddirul mamsuha magsulan. Yang kelima adalah takhfifut turab min kafaihi. Jangan jangan banyak-banyak kalau ambil turab, sedikit saja. Buat macam ini. Biar tidak terlampau banyak. Nanti kalau terlampau banyak Anda kotor nanti. Wa tafriqu asabihi fi darbatin tafriq. Jangan macam ini. Tafriq. Wa tawajjuh lil qiblah, kalau tayamum menghadap kiblah. Wa kullu ma yumkinu maji'uhu huna min sunanil wudu' wa tahlis. Dan setiap sunnah yang ada di dalam sunnah wudu dan bisa dibawa ke tayamum, maka itu pun juga disunahkan di dalam tayamum. Oke, setelah kita menyelesaikan tentang furudut tayamum, sekarang kita masuk ke mubtilatut tayamum. Mubtilatut tayamum itu disebutkan hanya 3 sahaja. Walaupun musannaf Sohibus Syarah mengatakan bahwasanya lebih daripada 3 kan, tetapi namsi alama kita baca seperti apa yang dikatakan oleh Sohibus Safinah. Jadi dibilang abbara bil mubtilat dunan nawaqid tab'an lil ashab fa innahum abbaru biha. Dibilang kenapa kok di dalam tayamum cakapnya mubtilatul tayamum, maka tetapi di dalam wudhu cakapnya nawaqidul wudhu. Ya, karena ini adalah takbirnya Ashabus Syafi'i. Siapa itu Ashabus Syafi'i? Ashabus Syafi'i adalah murid-muridnya Imam Syafi'i yang langsung atau dengan dengan wasitoh selama masih di dalam abad keempat Hijriyah. Setelah abad keempat Hijriyah bukan dikatakan Ashabus Syafi'i. Makna annal asya' allati tabtulu tayammum bi wujudi wahidin minha salasah wa sata'lam mimma sanadkuruhu anha aktsar. Dibilang katanya Said Ahmad bahwasanya lebih daripada 3, kan tetapi di sini hanya 3. Oke, kita baca saja 3 ini. Apa 3 ini? Yang pertama adalah ma'abtolal wudu. Setiap perkara yang membatalkan tayamum, setiap perkara yang membatalkan wudu, dia membatalkan tayamum. Tengok. Ada kan nawaqidul wudu arba'ah. Ya, arba'ah itu juga membatalkan membatalkan tayamum. Wal makna annal awwala min mubtilati tayammum husulu syai'in min nawaqidil wudu as-sabiqah. Hadza in tayammama anil hadasil asghar. Dibilang dan di antara hal yang membatalkan wudu adalah di antara hal yang membatalkan tayamum, semua perkara yang membatalkan wudu ini kalau Anda tayamum untuk hadas kecil. Maknanya kalau Anda tak punya wudu, ada hadas kecil, cari air tak ada, kemudian Anda tayamum, kemudian setelah tayamum Anda kentut. Maknanya tayamum Anda batal, Anda kena ulang tayamum daripada awal. Tapi kalau Anda tayamum untuk hadas besar, macam mana itu Habib? Iya. Kalau Anda nak mandi janabah, Anda tak jumpa air. Akhirnya Anda Anda tayamum. Setelah Anda tayamum, Anda kentut. Apakah kentut Anda itu atau kencing Anda itu membatalkan tayamum yang Anda buat untuk hadas akbar? Tidak, karena tak ada kena mengena. Yakni Anda tayamum untuk hadas akbar dan Anda melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Lam yabtul tayammumuhu bihusuli syai'in minha binisbah ilaiha. Dibilang maka ketika Anda melakukan nawaqidul wudu, tayamum yang Anda buat untuk hadasul akbar ini tidak batal, akan tetapi batal untuk binisbah hadasul asghar. Maka Anda tidak diperbolehkan setelah kentut itu Anda melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh hadasul akbar untuk hadasul asghar, tapi Anda diperbolehkan melakukan perkara yang diperbolehkan
untuk orang yang melakukan hadasul akbar. Tiada masalah. Saya kira wadih di sini. Wa yabtulu bin nisbati ilal asghar fayahrumu alaihi ma yahrumu bil hadasil asghar faqat. Kan ada kan ma yahrumu bil hadasil akbar ada sittah. Ma yahrumu bil hadasil asghar ada 4. Maknanya 2 itu Anda boleh lakukan. Anda boleh lakukan. Kenapa? Karena Anda dihitung sudah tayamum daripada hadasul akbar. Walaupun Anda tidak mempunyai hadasul asghar, tapi Anda diperbolehkan untuk melakukan perkara-perkara yang seharusnya diharamkan untuk hadasul akbar. Kenapa? Karena Anda sudah bertayamum. Yang kedua adalah riddah. Riddah ini membatalkan tayamum. Riddah ini apa? Murtad. Murtad ini membatalkan tayamum. Sudah saya jelaskan apa itu definisi murtad. Yang mana murtad ini dia itu membatalkan tayamum karena tayamum ini toharatun dhaifah, toharatun darurah. Berbeda dengan wudu. Kalau ada orang wa na'udzubillah ya nih, wudu kemudian murtad, setelah 1 jam balik Islam lagi. Setelah 1 jam balik Islam lagi. Bismillah. Setelah 1 jam balik Islam lagi, dan wudunya yang sebelum dia murtad itu masih belum batal. Apakah dia wajib mengulangi wudhu ketika nak sholat? Tidak. Kenapa? Karena wudhunya yang pertama masih belum batal. Dan riddah tidak membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu hanya 4. Dan murtad bukan daripada salah satunya. Apa itu makna riddah di sini? Katanya Syed Ahmad bin Umar Asy'adzili, makna riddah di sini adalah qat'ul islami hakikotan au hukman. Anda memutus Islam secara hakikat atau secara hukum. Maknanya hukumnya Anda memutus Islam, maknanya Anda taknak dengan Islam walaupun secara hukum, bukan secara hakiki. Apa Habib contohnya secara hakiki dan secara hukum itu? Wal makna anna thaniya min mubtilati tayammum qat'ul islami hakikatan. Apa itu qat'ul islam hakikatan? Bi'an. Tengok bi'an. Bi'an maknanya sebagai tasawwurul masalah. Maknanya mafhumnya qat'ul islam hakikatan adalah kalau murtad itu terjadi dari orang yang sah tolaknya, yaitu akil balik. Au hukman ka'an sodara min sobiyin, atau secara hukumnya saja tapi tidak secara hakikatnya. Apa itu? Jika murtad itu berasal daripada budak kecil. Kenapa? Karena budak kecil masih belum sah masuk Islamnya. Walaupun dia itu dianggap Islam, Islamnya bukan karena dia itu benar-benar Islam, tapi karena dihukumi Islam karena ayahnya itu Islam. Dikatakan di dalam fikih namanya Islamnya budak kecil itu Islam tabai. Islam apa? Islam tabai. Selama dia itu Islam tabai, bukan Islam hakikatan, atau lebih dikatakan dengan nama Islam hukman, maka kalau dia mengatakan kalimat-kalimat yang menunjukkan murtad pun, dikatakan hukumnya murtad ini juga murtad hukman, bukan murtad hakikatan. Berbeza, kalau orang ini sudah balik umurnya 15 tahun, 16 tahun kemudian murtad, maka dia sudah dikatakan murtad secara hakikoh. Wa innama tubtilur riddatu at-tayammuma lal wudu'a. Kenapa? Karena bahwasanya yang hanya saja tayamum itu membatalkan murtad itu membatalkan tayamum, tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena tayamum itu toharatun dhaifah. Yang namanya tayamum itu toharatun dhaifah, toharoh yang lemah, li'annaha lil istibahah. Bahwasanya tayamum itu untuk istibahah. Makna istibahah bukan mengangkat hadas, tapi memperbolehkan untuk melakukan perkara-perkara yang seharusnya diharamkan untuk hadas. Itu saja. Wahiyya mumtani'atun ma'ar riddah la kadzalika huwa. Dan istibahah itu tidak diperbolehkan ketika orang itu murtad. Berbeza dengan wudu. Yang ketiga, tawahumul ma'in tayammama li fakti. Tengok, tawahum. Sudah saya katakan ada perbezaan antara yakin, dhon, syak, tawahum. Kalau yakin itu maknanya Anda benar-benar meyakini 100%. Tawahum, Anda mengira kemungkinan besar. Terus ada potensi, jadi, oh saya kira Habib Ali hari ini mengajar. Maknanya kemungkinan besar beliau mengajar 70%. Lawannya 30% tidak mengajar. Syak 50-50. Kemungkinan mengajar 50%, kemungkinan tidak mengajar berapa? 50%. Lah,
Lawannya dhon yang kemungkinan kecil itu namanya tawahum. Cukup Anda ada tawahum saja sikit. Cukup Anda ada tawahum saja sikit. Ketika Anda bertayamum, Anda tawahum ada air, maka tayamum Anda batal. Dengan catatan apa? Tawahum Anda itu apa? Tayamum Anda itu sebabnya karena tidak ada air. Berbeza kalau tayamum Anda sebabnya sakit. Kalau tayamum Anda sebabnya sakit, kemudian Anda tawahum ada air, tayamum Anda tak batal. Tapi kalau Anda tayamum karena tidak ada air, kemudian Anda tawahum je. Makna tawahum, kemungkinan kecil ada air, maka langsung wudu Anda, tayamum Anda itu batal. Dan ini jika terjadi di luar sholat. Kalau ketika sholat, bisa lagi saya ditafsiluhu pada. Kalau kita baca syarahnya, tawahumul ma'i in tayammama li faqdih. Tawahum fil asl ad-dhon wal murad bihi huna ma yasmulu syak. Dibilang makna tawahum di sini adalah dhon, padahal dia itu bukan dhon. Karena itu dikatakan ma yasmulu syak, maknanya mutlaqud dhon. Mutlaqud dhon maknanya Anda mengira apapun walaupun kemungkinan besar atau kemungkinan kecil atau sama kemungkinannya. Makna yang ketiga daripada hal-hal yang membatalkan tayamum adalah tawahum. Ada kemungkinan kecil dia merasa ada tawahum, yakni kemungkinan kecil adanya air bagi orang yang bertayamum gara-gara tidak ada air. Contohnya macam mana Habib itu kalau dia itu tawahum? Ka'an roh asaroban, dia tengok fata morgana. Macam kalau orang di padang pasir kan ada semacam fata morgana, dia salah tengok, dikira ada macam air karena mungkin terlampau panas ya. Jadi dia macam ada fata morgana, dia kira itu air, tapi ternyata bukan air. Ghamamah, dia tengok ada macam apa? Ghamamah, ada awan. Cukup dia tengok ada awan, maknanya ada potensi walaupun kecil di situ ada air. Wa katawahumihi ilmuhu bihi. Dan sama seperti hukum tawahum, kalau dia yakin, apalagi wong tawahum saja membatalkan tayamum, apalagi apa? Yakin ada air, sudah batal tayamum Anda. Hadza in lam yaktarina bimani'in mutaqaddim au muqarin. So, ini yakni batalna tayamum dengan tawahum adanya air, kalau tawahum itu tidak dibarengi dengan, tidak diikuti dengan adanya manik. Manik apa? Manik untuk sampai ke air itu, yakni di situ macam ada air tapi banyak singa. Percuma. Kalau ada manik mutaqaddim atau muqarin walaupun ada tawahum, tayamum Anda tak batal. Contohnya apa? Kasabuin wa atosh. Tengok. Kasabuin wa atoshin. Seperti ada binatang buas ataupun atosh itu haus. Au qauli man yakulu, tengok. Qauli man yakul, Anda tengok, Anda dengar orang cakap. Indi li ghaibin maun, tengok. Indi li ghaibin maun, maunnya yang akhir. Jadi indi li ghaibin, ini maniknya mutaqaddim. Maun maknanya sudah Anda tak harap, karena dari awal itu bukan airnya dia tapi air orang lain. Saya cakap indi li ghaibin maun, yakni air yang ada pada saya bukan milik saya tapi milik orang lain yang sedang tidak ada di sini, saya hanya jaga je. Maknanya Anda tak boleh pakai air ini. Kenapa? Karena Anda belum dapat izin. Saya hanya izin jaga saja, saya bukan izin untuk memakainya. Bikhilafil mutaakhir. Tengok ya. Ka'an sami'a qailan yakul. Maniknya, kalau maniknya muqarin atau mutaakhir, itu tidak akan membuat tidak akan membuat tawahum Anda itu membatalkan tayamum. Tapi kalau maniknya itu mutaakhir, tawahum Anda akan menjadikan batal tayamum. Macam mana ya Habib maniknya itu mutaakhir? Ka'an sami'a qailan yakul indi ma'un li ghaibin. Maunnya awal. Indi ma'un.
belum ada, dia belum dengar ligoibinnya. Indi ma'un, ada yang punya air, ligoibin. Alah, maknanya dia sudah ada tawahum dahulu, baru dia tahu bahwasanya tawahum dia salah. Berbeda dengan awal, indi ligoibin ma'un, dari awal dia sudah tidak tawahum. Tapi indi ma'un ligoibin, ada unsur tawahum kemudian hilang tawahumnya. Itu cukup untuk membuat tayamumnya itu batal. Membuat tayamumnya itu batal. Indi ma'un ligoibin fa innahu la yamna'ul ibtal. Dibilang, dan wa mahallu ma taqaddama kulluhu in kana kharija shalah fa in kana fiha fatawahum la yadurru mutlaqan. Dan semua ini kalau tawahumnya itu di luar sholat. Kalau seumpamanya tawahumnya itu ketika sholat, maka tawahumnya itu tidak membuat tayamumnya batal dan tidak membuat sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sholat dahulu baru tawahum. Terus ada tak kalau seumpamanya dia tayamum karena tidak ada air, kemudian dia sholat? Apakah ada yang membatalkan sholat tayamum itu yang otomatis karena tayamumnya batal, sholatnya batal? Gara-gara dununul ma? Bisa. Kalau bukan tawahum, bukan don, bukan syak, tapi yakin. Kalau dia tengah-tengah sholat, yakin ada air, baru sholatnya batal. Macam mana Habib? Dia tengah-tengah sholat, hujan deras. Dia tengah-tengah sholat, ada air mengalir di depannya. Sudah bukan waham lagi, sudah bukan don lagi, yakin. Dia tengok dengan mata kepala dia sendiri. Tapi masih ada tafsil. Coba tengok, wa fil ilmi tafsilun, yakni maknanya kalau Anda mengetahui secara yakin adanya air, ada tafsil. Macam mana? Kalau seumpamanya sholat yang dia sholat itu tersebut, dia kan sholat, kemudian dia tengok air. Kalau sholatnya itu tidak wajib qadha dengan tayamumnya dia, macam mana itu? Kalau dia kalau sholatnya itu la tasqutu bitayamum, maknanya kalau sholatnya itu wajib diqadha walaupun dia guna tayamum. Macam mana? Kaan itu menunjukkan ini hanya misal saja, bukan mafhum. Seperti kalau dia itu sholat di tempat yang biasanya ada air, jadi dia contohnya tiba-tiba digombak kan tak pernah tidak ada air terus gombak. Cuma tiba-tiba tidak ada air. Dia tayamum tengah-tengah sholat. Nah, sholatnya dia dengan tayamum di tempat yang biasanya ada air, itu akan membuat dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Jayid. Terus sholatnya dia itu untuk apa Habib? Agar dia tidak dosa aja. Tidak mengkosongkan waktu sholat daripada sholat. Kemudian tengah-tengah dia sholat, hujan atau air mengalir. Ketika itu sholatnya batal. Kenapa? Karena dia bisa untuk sholat dengan wudhu, dan wudhunya itu tidak akan membuat sholatnya batal. Tidak akan menjadikan sholatnya untuk wajib diqadha. Sedangkan sholat yang Anda sholat sekarang ini, walaupun Anda sudah salam, tetap akan Anda mengulanginya dengan dengan air, daripada tunggu salam sekarang saja Anda batalkan. Lah, berbeza kalau sholatnya itu tak wajib diqadha dengan tayamum. Macam mana? Kalau dia tayamum di tempat yang jarang ada air. Mungkin contohnya di padang pasir jarang ada air, kemudian dia tayamum di tempat yang jarang ada air. Ketika dia sholatnya tidak wajib untuk diqadha. Lah, tengah-tengah dia sholat, air itu datang. Air itu datang. Apakah dia wajib untuk membatalkan sholat dan dia sholat guna air tersebut? Tidak. Hanya disunahkan saja. Disunahkan ketika Anda sholat di tempat yang jarang ada air, dengan tayamum, di tengah-tengah sholat ada air, disunahkan untuk membatalkan sholat tersebut agar Anda bisa sholat tidak dengan tayamum, tapi dengan wudhu. Wa in kanat tasqutu bihi ay la yajibu qada'uha bi an kana fi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma aw istawal amran, tempat itu istawal amran, yakni 50-50, bila-bila ada, bila-bila tak ada air. Lam tabtul, akan tetapi disunahkan baginya untuk membatalkan sholat kalau waktunya masih cukup agar dia itu sholat dengan wudhu. Oke Habib, tadi kan Anda cakap bahwasanya tempat yang biasa ada air, tempat yang biasa tidak ada air. Tolak ukur tempat itu tempat tayamum atau tempat sholat?
Maknanya tempat tayamumnya biasa ada air, atau biasa tak ada air, atau tempat sholatnya biasa ada air dan biasa tidak ada air. Karena kadangkala orang itu tayamum di selain tempat dia sholat. Mungkin tayamumnya di Gombak, sholatnya di Kuala Lumpur. Mungkin saja. Tidak ada, yakni semua possibility mungkin. Semua possibility apa? Mungkin. Coba tengok fuqaha bagaimana mereka itu tengok semua kemungkinan sampai sedetail ini. Wal murad bil mahal alladhi yanduru aw yaghlubu fihi al-ma aw yastawil amron mahalut tayammum. Dibilang tempat yang biasa ada air atau tak ada air itu adalah tempat di mana Anda tayamum. Walaupun sholat Anda bukan di tempat Anda bertayamum, tapi menurut Imam Romli tempat di mana Anda sholat. Tempat di mana Anda sholat. Di awal-awal bab ini Habib Ahmad bin Umar Asyatiri mengatakan wa min mubtilati tayammum al-qudrah ala tsamanil ma'i bila mani'in. Dibilang kalau Anda, kan beliau dari awal-awal itu mengatakan bahwasanya yang membatalkan tayamum bukan hanya 3 tapi lebih. Beliau sebutkan di antara yang lebih itu kalau Anda mampu untuk beli air dengan uang Anda dan tidak ada halangan, contohnya uang itu memang tidak terpakai, Anda tidak punya hutang, tidak ada gunakan untuk makan. Kadainin au zawalul illah al mubihah li tayammum. Oh, saya itu biasanya tayamum karena sakit. Lah, ketika saya tayamum sebelum saya sholat, sakitnya sembuh, ketika itu saya kena guna air. Walau fi sholatin la tasqutu bihal qadha wala tawahumu zawalihat. Bilang walaupun di dalam sholat latas kutu fihil qadha, selama sakitnya itu sembuh, saya kena batal sholat dan saya kena tayamum. Wallahu a'lam bisawab. Jayid. Di sini bab yang ini adalah menjelaskan tentang apa? Hal-hal yang berkaitan tentang najis-najis yang suci. Apa sih bab ini? Bab ini macam ini, so. Yakni ada beberapa najis itu secara umum dia tidak bisa berubah menjadi suci. Jadi bezakan sama najis dan mutanajis. Najis adalah perkara yang najisul ain, seperti kencing, berak, bangkai. Anda nak rubah apapun, dia akan tetap menjadi najis, tidak akan bisa untuk menjadi suci. Berbeza dengan mutanajis. Mutanajis adalah perkara yang suci yang terkena najis. Perkara suci yang terkena najis itu bisa untuk disucikan. Wadah ya. Jadi, saya pernah tengok itu di beberapa newspaper. Saya tengok ada di Jepun, tak silap, orang buat burger dari najis. Jadi tak tahu dia diolah macam mana bisa menjadi burger. Itu tidak boleh untuk dimakan. Kenapa? Karena itu tetap saja najis. Dulu saya ada macam gantungan kunci dari kepiting, ketam yang kecil. Kita tahu dia macam letak di dalam itu, dibuat gantungan kunci. Guru saya cakap, kalau engkau sholat bawa ini, tak akan sholat Anda tak akan sah. Kenapa? Karena ini najis. Lah, dari semua najis itu seharusnya secara teori umum semua perkara yang najisul ain tidak akan bisa untuk berubah menjadi suci kecuali tiga. Khomer jika menjadi khol, kulit, bangkai, dan apapun yang menjadi hewan. Yang nomor 3 ini ada khilaf. Better kita berhenti sampai sini aja. Saya penat sangat hari ini. Kita berhenti sampai sini aja karena sudah bab tayamum sudah selesai. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk bab yang fasal yang lainnya lagi, yaitu tentang hal-hal yang bisa untuk menjadi suci daripada perkara-perkara yang najis. Saya minta maaf hari ini sedikit sebentar kelasnya karena saya penat sangat, kena rehat karena besok pagi masih ada kelas dan yang lain-lain, kejetisis dan yang lainnya. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.